Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai budaya organisasi dan lingkungan global studi kasus perusahaan Gojek. Berikut anggota kelompok dari kelompok kami. Perusahaan Gojek Indonesia. Perusahaan Gojek Indonesia merupakan salah satu perusahaan startup di bidang transportasi online yang memberikan pelayanan jasa angkut menghubungkan antara ojek dengan penumpang ojek. Perusahaan ini membantu para penumpang mendapatkan jasa layanan dengan lebih efektif dan efisien dengan mobilisasi menggunakan smartphone. Perusahaan startup merupakan perusahaan yang sedang berkembang di Indonesia. Perusahaan ini dituntut untuk terus berinovasi dan selalu up to date agar tidak kalah oleh kompetitif. Perusahaan Gojek Indonesia sudah melihat tantangan dalam bisnis perusahaan startup. Maka, perusahaan tersebut menerapkan 3 pilar yaitu kecepatan, dampak sosial, dan inovasi untuk mengatasi tantangan yang dihadapinya. Berdasarkan sejarah pembangunan perusahaan Gojek, pada awalnya Gojek hanya memiliki 20 pengemudi dan mulai resmi beroperasi pada tanggal 13 Oktober 2010. Pada saat itu, Gojek menggunakan call center untuk menghubungkan penumpang dan pengemudi. Saat ini, aplikasi Gojek telah diunduh lebih dari 155 juta pengguna dan memiliki 20 layanan yang siap membantu masyarakat. Berhubungan dengan budaya organisasi, logo perusahaan sebagai salah satu identitas perusahaan pada perusahaan Gojek telah mengalami perubahan. Berikut dapat dilihat perubahan logo Gojek. Ini merupakan logo lama dan ini merupakan logo baru dari perusahaan Gojek. Perubahan visual logo Gojek ini dimaksudkan agar dapat mengakomodasi fungsi-fungsi Gojek sebagai sebuah aplikasi layanan yang sudah berkembang secara lebih luas. Logo baru Gojek ini dinamai solve yang diambil dari kata solve yang berarti pemecahan masalah. Nah, perpaduan warna yang digunakan pun tetap sama, yakni berwarna hitam dan juga hijau. Tidak adanya perubahan warna ini dimaksudkan agar ciri khas tone warna yang sudah ditetapkan sejak awal makin terasa dan meningkatkan daya ingat penggunanya. Adanya perubahan logo pada perusahaan Gojek ini, Gojek ingin memberitahukan kepada penggunanya bahwa layanannya kini dapat membantu berbagai kebutuhan pengguna dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di kehidupan sehari-hari ini, Gojek melakukan berbagai macam inovasi berupa inovasi layanan. Pada awalnya, Gojek hanya menawarkan layanan berupa GoRide saja. Namun pada tahun 2015, Gojek kemudian melakukan inovasi dengan menambahkan layanannya berupa GoSend dan juga GoMart. Nah, tepat pada tahun 2022 ini, jumlah layanan yang ditawarkan oleh aplikasi Gojek berjumlah 20 layanan, di mana layanan-layanan tersebut dibagi ke dalam beberapa kategori, seperti transport dan logistik yang menawarkan GoRide dan juga GoCar, kemudian ada food delivery and shopping yang menawarkan GoFood, GoMart, GoShop, dan GoMall, kemudian ada daily needs yang menawarkan GoService, di mana GoService ini salah satunya merupakan GoClean. Kemudian ada News and Entertainment dan Payments atau e-wallet yang salah satunya adalah GoPay yang saat ini menjadi e-wallet terfavorit di Indonesia yang digunakan oleh masyarakat secara luas. Suatu perusahaan pasti memiliki visi dan misi yang menjadi fondasi bagi perusahaan tersebut dalam melakukan operasi atau kegiatan di perusahaannya. Seperti Gojek yang juga memiliki visi dan misinya tersendiri. Adapun visi dari Gojek sendiri adalah membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, seperti pengiriman dokumen dan juga belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir
serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek baik di Jakarta dan di Indonesia ke depannya. Dalam mewujudkan visi tersebut, Gojek memiliki beberapa misi, yaitu yang pertama menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia. Yang kedua, menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Dan yang keempat, memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. Adapun berikut adalah struktur organisasi yang ada di PT Gojek Indonesia. Yang teratas adalah Gojek Directors, lalu kemudian ada Nadiem Makarim sebagai Chief Executive Gojek yang membawahi Kevin Alwi sebagai Chief Financial Gojek. Lalu ada Michelle Ngelo Moran, yaitu Chief Branding Gojek, yang membawahi Monica Ondang sebagai Human Resource Gojek. Dan lalu ada Rauhan Munga, yaitu Chief Product Gojek yang membawahi langsung Sharon Gunaskara sebagai Chief Teknologi Gojek. Kemudian Gojek juga mempunyai budaya organisasinya tersendiri. Nah, ketika budaya organisasi dalam perusahaan, terutama dalam Gojek Indonesia, telah tertata dengan baik, maka hal tersebut dapat mempengaruhi perilaku dari karyawan-karyawan dalam menghasilkan prestasi dan meningkatkan kinerja organisasi. Kesesuaian perilaku dengan budaya organisasi akan mempengaruhi peningkatan kinerja dan juga kompetensi karyawannya. Nah, budaya perusahaan Gojek ini bertumpu pada 3 pilar utama, yaitu kecepatan, inovasi, dan juga dampak sosial. Kecepatan, yang dimaksud dengan kecepatan atau speed, artinya jika melakukan sesuatu harus melakukannya dengan cepat. Gojek itu harus cepat. Adapun Gojek berkata, kami tidak ingin sempurna, tapi ingin cepat. Itu sebabnya pilar Gojek bukanlah perfect atau kesempurnaan. Karena pihak Gojek percaya bahwa tidak ada produk yang sempurna, tidak ada jasa yang sempurna, tapi Gojek bisa menjadi jasa yang cepat dalam menanggapi permintaan pelanggannya. Lalu yang kedua adalah inovasi. Jadi Gojek ini selalu berusaha untuk melakukan pembaharuan, berimprovisasi dan mencoba serta menciptakan sesuatu yang berbeda dan juga baru dari pesaing-pesaingnya. Yang terakhir adalah dampak sosial, di mana Gojek mencoba untuk memberdayakan dan memberikan penghidupan yang lebih baik bagi masyarakat dalam piramida bawah atau yang status ekonominya menengah ke bawah. Nah, pada saat yang bersamaan, Gojek juga memberikan layanan jasa yang baik untuk masyarakat luas ataupun konsumen dan pelanggan-pelanggan Gojek lainnya. Nah, apa sih fungsi dari budaya organisasi terutama bagi Gojek ini? Fungsi budaya organisasi dari Gojek yang tadi 3 pilar utama. Nah, yang pertama itu fungsinya menciptakan pembedaan yang jelas, yaitu ada pembedaan jelas antara organisasi atau perusahaan Gojek dengan perusahaan lain yang bergerak di bidang yang serupa. Itu Gojek bergerak pada sistem sosial mengandalkan teknologi yang terbarukan. Yang kedua adalah membawa suatu rasa identitas. Membawa identitas, di mana identitas Gojek adalah pelayanan jasa transportasi online yang dapat memuaskan pelanggan serta dapat menciptakan pelayanan yang lebih efisien dan efektif. Lalu yang ketiga ada mempermudah timbulnya komitmen, di mana dengan melakukan budaya-budaya tersebut akan memudahkan drivernya untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin, berkomitmen untuk memberikan kinerja yang terbaik. Lalu yang keempat adalah pelengkap sosial, di mana Gojek memilih driver yang cakap dan dapat berkomunikasi dengan baik dengan pelanggannya sehingga dapat menjadi perekat antara si driver, penyedia jasa dengan penerima jasanya. Dan yang terakhir adalah sebagai mekanisme pembuat mana. Nah, Gojek memiliki slogan yaitu pasti ada jalan, yang bermakna Gojek berharap dapat mewujudkan apa yang diinginkan dari pelanggannya. Ciri-ciri budaya Gojek. Jadi, Gojek memiliki 5 ciri-ciri. Yang pertama yaitu inovasi dan pengambilan resiko. Hal ini artinya Gojek selalu berusaha untuk melatih karyawan-karyawannya agar secara bertahap bisa melakukan inovasi atau perubahan baru, hal-hal yang baru menuju ke arah perkembangan yang lebih baik. Yang kedua yaitu orientasi hasil. Orientasi hasil ini berupa pendapatan dan juga lapangan pekerjaan. Yang ketiga yaitu orientasi tim, di mana Gojek memiliki 7 divisi. 5 divisi bekerja di bidang transportasi dan kurir, 1 divisi di bidang GoBox, dan 1 divisi di bidang GoService. Yang ketiga yaitu orientasi. Yang keempat yaitu orientasi orang,
di mana Gojek tidak hanya menerima karyawan-karyawan atau pendaftar-pendaftar yang sudah berpengalaman, tapi juga memberi kesempatan kepada mereka yang belum pernah bekerja di Gojek. Jadi, Gojek membuka secara luas, secara merata kepada semua masyarakat. Yang kelima yaitu perhatian terhadap detail, artinya Gojek selalu berusaha untuk mengupdate tampilan baru agar lebih menarik bagi konsumen dan memperbanyak fitur aplikasi di Gojek. Selanjutnya yaitu cara menanamkan nilai budaya di organisasi Gojek. Yang pertama yaitu tangibility, yang artinya Gojek selalu memberikan pelayanan dan juga perlengkapan kepada konsumen. Contohnya, jika kita naik Gojek, pasti ada helm. Selain itu, terkadang Gojek juga menyediakan penutup kepala kepada konsumen. Yang kedua, reliability, itu artinya Gojek berusaha memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan, jadi bisa menumbuhkan kepercayaan kepada konsumen. Yang ketiga yaitu assurance, Gojek selalu berusaha untuk memberikan rasa aman kepada konsumen selama menggunakan aplikasi Gojek. Yang keempat, empathy, artinya Gojek menganggap konsumen itu sebagai partner, jadi berusaha juga untuk selalu menjaga dan menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Yang kelima yaitu responsiveness. Hal ini artinya Gojek selalu siap dan tanggap menghadapi semua respon dari konsumen. Selanjutnya, dampak adanya budaya organisasi di perusahaan Gojek. Yang pertama, dapat menjadi role model bagi diri sendiri sebagai karyawan. Yang kedua, karyawan lebih berkomitmen pada perusahaan. Yang ketiga, menjadi inspirasi bagi banyak masyarakat. Dan yang keempat, permintaan pelanggan yang semakin berekspektasi akan mendorong perusahaan dapat mengembangkan karyawan, melatih karyawan, dan memotivasi karyawan agar lebih berprestasi lagi dalam bekerja. Selanjutnya, di Gojek ada organisasi budaya atau organisasi di Gojek sendiri yang bernama CRM Gojek, yang artinya Customer Relationship Management. CRM ini berkaitan dengan kegiatan penjualan terpadu, marketing, dan strategi pelayanan kepada pelanggan. Yang kedua, dilakukan untuk membina dan menjaga hubungan baik antara pelanggan dengan pihak manajemen. Dan yang ketiga, yaitu pemberian frequent flyer dalam 2 bahasa yang berisi tentang informasi-informasi terkini perusahaan kepada pelanggan, sehingga pelanggan juga dapat selalu update untuk mengetahui informasi-informasi pada perusahaan Gojek. Kemudian selanjutnya adalah tahapan sistem informasi marketing Gojek. Gojek ini menerapkan strategi sistem informasi marketing Gojek melalui 3 tahapan. Untuk yang pertama adalah acquire. Acquire itu merupakan proses mendapatkan pelanggan menggunakan teknik direct marketing, yaitu dengan melakukan promosi secara langsung di media sosial. Untuk yang tahapan kedua adalah enhance, itu merupakan proses menambah pelanggan menggunakan teknik cross-sell dan upsell, yaitu bekerja sama dengan para mitra perusahaan yang mau menggunakan layanan Gojek sehingga hal tersebut dapat menambah jumlah pelanggan baru. Untuk yang tahap ketiga itu adalah repair, yang merupakan proses mempertahankan pelanggan atau loyal customer menggunakan teknik customer support, di mana perusahaan itu menanggapi setiap keluhan dan juga keinginan konsumen sehingga perusahaan itu dapat menciptakan loyal customer. Dan untuk selanjutnya adalah perekrutan karyawan Gojek. Perusahaan Gojek ini benar-benar menerapkan teknik-teknik formalisasi, meliputi seleksi dan juga pelatihan. Dan untuk yang pertama ini adalah kita untuk melakukan seleksi CV terlebih dahulu, kemudian nantinya akan membuat Human Resource Management yang nantinya akan terbagi menjadi staffing, training atau pelatihan, dan juga pengembangan, serta administrasi dari kompensasi. Kemudian yang terakhir adalah strategi Gojek dalam menghadapi kompetisi di pasar. Yang pertama itu adalah melakukan penurunan tarif, yang kedua itu adalah melakukan inovasi layanan, yang ketiga itu adalah pembagian gaji driver yang jelas, dan yang keempat adalah mengusahakan terciptanya hubungan yang baik dengan elemen-elemen terpenting dari lingkungan. Dan di mana Gojek ini juga melakukan integrasi melalui penggabungan pada sopir ojek konvensional yang kerap sekali melakukan tindakan-tindakan intimidasi terhadap driver Gojek yang merupakan sumber ketidakpastian. Untuk itu nantinya akan direkrut menjadi driver Gojek dengan diberikan pemahaman,
dan pandangan bahwa ketika para sopir Gojek Pangkalan bergabung dengan Gojek akan dapat pemberian nilai tambah terhadap mereka. Pemberian pemahaman dari pandangan tersebut dapat dilakukan melalui iklan dan hubungan masyarakat seperti sosialisasi mengenai manfaat-manfaat apa saja yang akan didapatkan setelah mereka bergabung menjadi mitra driver Gojek, termasuk sistem imbalan dan reward yang akan diberikan. Ini dasar pusaka yang kami dapatkan selama menyusun PPT ini. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan.